Nah, boleh tahu nggak, Ci? Tadi kan ngomong Cici kan bilang ada trigger buy-nya tuh. Boleh tahu nggak sedikit triggernya apa sih? Kalau triggernya saya pertama, kalau buat saham kan tergantung tuh saham tuh ada gerakannya. Kalau saya kadang-kadang masih suka nakal juga, yang downtrend saya kadang-kadang suka perhatiin juga, yang sideways suka, yang uptrend juga suka. Kalau saham yang lagi downtrend buat iseng trading itu bisa. Gimana caranya? Waktu candlesticknya nggak bikin lower low, udah bottoming, udah di bottoming dia nggak bikin lower low, volumenya kecil, mengecil. Nah udah kita bikin dulu itu risknya di berapa, entry-nya di berapa, target jual di berapa. Itu buat saham yang downtrend. Itu kayak bottom fishing dong ya? Ya kayak bottom fishing. Ya tapi kita nggak muluk-muluk lah, itu mau target 5%an lah kurang lebih lah. Ya. Nah, itu berarti ngomongnya jadi spekulatif buy ya? Spek buy, karena kan saham downtrend. Kita udah tahu ini downtrend, cuman kan yang namanya turun pasti ada pantulannya, tapi pantulan dia nggak akan sekenceng turunnya dia kan. Kita menghadapi saham yang downtrend, kalau misalnya sahamnya memang bagus, suka ya saya nggak bisa dapat suka beli yang begitu juga kadang-kadang. Terus kalau saham sideways, kita udah tahu support resistance, beli dekat support, jual dekat resistance. Nah, kurang lebih kayak begitu kan. Jadi ketika mantul dari support dengan volume gede dari sebelumnya, ya boleh belilah. Pasang range stop loss di berapa. Terus kalau yang uptrend, ya udah ketika dia bikin break, ya beli di situ. Gitu. Ya itu berarti kayak tekniknya Darvasbox ya. Kurang lebih kayak gitulah kan, di kotak-kotak gitu ya kok. Kita lanjut ya, Ci ya. Tadi kan adalah technicalnya nih. Sekarang kalau boleh saya tanya nggak, Ci? Gini, penting mana sih trading atau invest? Sama pentingnya sih kok. Sama pentingnya. Berarti kita harus punya dua-duanya dong. Kalau saya punya dua-duanya. Kadang-kadang kan ya dipisahin sebenarnya ya. Dianjurin supaya dipisah. Jadi kan kalau memang yang buat diinvest ya udah pisahin akun, jangan dilihat-lihat. Kalau kita pengen trading ya trading, tapi trading juga bukan yang main cepet-cepetan gitu ya. Kalau kita biasanya swing jadi nggak main pagi mesti jual sore mesti gini enggak kan, itu kan kalau swing kan waktunya lebih durasinya, holding periodenya lebih lama. Nah, ini kebetulan ini saya baru ingat kan sekarang data dari KC ya. KC itu sudah mengatakan bahwa ini investor atau mereka yang punya akun itu rata-rata 30 tahun ke bawah loh. Ya, mereka lagi semangat-semangatnya kan. Ya kan? Nah, ada pesan nggak, Ci? Karena kan mereka udah pasti nggak mungkin kita bilang apalagi ke position trading ya. Mereka, karena waktu saya di 20-an baru lulus kuliah kan tahu trading, disuruh untuk position trading, aduh emosi kita kan beda ya, nyala-nyala gitu ya. Trading aja pakai time frame yang 1 menit 5 menit gitu. Ini sekarang disuruh pakai daily, apalagi pakai yang sampai weekly gitu. Nah, ada ini nggak sih pesan untuk mereka nggak? Yang baru-baru? Iya, karena kan Cici kan bilang di swing aja. Mereka pasti maunya day trading kan. Belajar berarti mesti belajar speed cepet kalau memangnya orangnya bisa. Jadi kalau kan mungkin yang anak muda juga ada yang gesit juga, ada yang lama juga kan kok. Ada yang slow juga. Ada yang slow juga. Ya kalau memangnya speed ya latihlah speednya itu kan, karena memang yang one day trade juga ada yang bisa kan kok, ada yang untung juga kan. Tergantung adatnya. Tapi kalau misalnya yang milih baju tiap hari mau ke kantor bingung 5 menit, jangan jadi day trade. Milih menu makanan 5 menit diapalin gitu menu, jangan, udah kita main swing aja. Berarti mesti tahu gaya kita dulu ya. Mengenal diri sendiri dulu ya. Kita orangnya slow atau cepat gitu kan. Sebenarnya kan asal kita tahu arahnya, kalau kita mau pergi ke Dago misalnya ke daerah atas, kita mau naik beca bisa nyampe, bis bisa nyampe, naik sepeda nyampe, naik motor bisa sampai. Ya itu gayanya beda-beda, itu kita sesuaikan lebih suka yang mana. Terus disesuaikan juga sama kenyamanan kita lah, paling penting lah kalau menurut saya. Ya, gitu. Kita nyamannya di mana itu yang nyamannya jadi apa ya itulah ikutin gitu. Jangan pengen jadi sini jadi situ tapi kita orang yang berbeda sama dia kan nanti nggak nyaman kitanya gitu. Oke, nah sekarang
buat mereka juga Ci, yang masih muda, masih yang sudah mungkin udah 30-an atau mereka yang sekarang kayak pandemi gini kan mungkin ada yang di PHK segala macam ya, terbawa oleh ya kita bilang ada buayan, ada mimpi-mimpi yang dibangun oleh orang bahwa coba aja trading for living. Mungkin nggak sih Ci? Trading for living. Ini trading saham loh ya, kita nggak ngomongin soal trading yang lain dulu. Ini trading saham mungkin nggak sih kita pakai untuk for living gitu? Kalau yang udah jam tayangnya, jam terbangnya lama, terus kan kita hitungnya hitung balik ya kalau trading for living. Kasarnya kita hitung balik dulu. Kita biaya hidup berapa sebulan? Misalnya 10 juta. Nah, terus kita mesti tahu kapasitas kita menghasilkan profit itu berapa persen kurang lebih sebulan. Misalnya, artinya mereka harus punya trading system dulu dong. Iya, mesti trading system, mesti catat dulu kan kita winning rate berapa, terus kalau loss berapa, profit berapa kan. Jadi kita tahu diri kita tuh sebulan bisa ngehasilin berapa gitu misalnya. Kalau misalnya ternyata kita anggaplah 10 juta biaya hidup sebulan. Terus ternyata kita bisa bikin profit sebulan tuh rata-rata average 2%. Berarti kita butuh modal sekitar 500 juta ya kok? Benar ya, 2% kan? 2%, 500 juta. Udah siap belum modalnya segitu? Itu belum dipotong fee itu kan? Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Persiapannya nggak cuma, jangan ngarep kita biaya hidup 10 juta, terus modal 20 juta, pengen trading for living. Berarti kita kalau buat mencapai 10 juta masih untung 50%, apa yakin bisa tiap bulan 50%? Kan kita kan walau optimis tapi mesti realistis juga kan. Nah itu kuncinya di situ kan, kemampuan keuangan kita sama kemampuan skill trading kita mesti sesuai sama hasil yang kita kurang lebih kita harapin berapa gitu sih. Tapi memungkinkan ya Ci? Mungkin kalau yang udah bisa tradingnya dia udah punya sistem trading yang bagus, terus konsisten. Yang paling susah kan konsisten sebenarnya. Kalau untung sekali jebret mah gede, kadang-kadang kita kalau pas lagi untung kan gampang ya. Tapi mempertahankan level itunya kadang-kadang kerasa kan susah, konsistensi paling susah sebenarnya. Dalam kondisi apapun kita bisa profit. Nah itu kan kalau kena badai dari Januari bulan apa ini? Bulan 3 sampai bulan 6, tiap bulan itu gimana? Iya, jadi artinya sebelum mereka mau melakukan trading for living, pertama cek dulu modalnya, kedua punya dulu trading sistemnya kan, trading sistemnya udah diuji punya, udah tahu winning indexnya, winning rate-nya itu seperti apa, berapa persen. Habis itu mesti tahu biaya hidup yang mau kita biaya kebutuhan kita berapa, target pendapatan tiap bulan kan? Ya. Mesti masuk akal. Harusnya sih biaya hidup bisa lah sebenarnya masuk akal. Biasanya biaya hidup kan gampang untuk kita capai sebenarnya kan. Yang susah itu gayanya kan. Ya kan? Nah, jadi mau nggak mau harus di breakdown dulu kan satu-satu. Setelah itu mereka harus punya seenggaknya kita bilang jurnal lah ya. Jurnal untuk melihat ke belakangnya trading system ini sudah menghasilkan berapa sih, konsistennya kita benar-benar bisa menghasilkan berapa persen dalam sebulan, dan itu berarti tidak mungkin dalam waktu dekat ini mereka langsung bisa trading for living nanti. Iyalah, kan ngerintis usaha juga kan nggak langsung dalam hitungan bulan ya. Dan jangan dianggap ini main, ini serius bisnis kan kok. Jadi ya bisnis ya memang perlu perjuangan, perlu waktu, nggak ada yang langsung jadi. Kita ibarat sekarang kan semai benih dulu kan, cobain dulu ini, coba itu jalan nggak, nanti uji lagi kan. Kita kayak bikin nilai rapot lah, rata-rata kita segimana. Nah kalau kita untung ya polanya kita ulang lagi. Oh saya untung gara-gara lihat indikator ini, ini berarti ini saya pakai terus kayak gitu kan. Kalau rugi, kenapa saya rugi? Oh saya ngejar-ngejar naik nih, berarti jangan diulang. Nah kayak gitu. Nanti mungkin makin lama ya makin tajam ya kok. Berarti tetap mesti sediain waktu untuk evaluasi, untuk review semua yang sudah kita lakukan ya. Kita tujuan trading kan menjadi diri yang lebih baik ya, bukan pengen jadi si ini, jadi si itu, kan tiap orang beda-beda. Duh, dari sektor modal juga kadang-kadang kan orang saya pengen kayak Lok Heng Hong, modalnya juga beda. Iya, boleh tuh Ci, mungkin kalau Pak Lok Heng Hong denger, saya juga pengen ngundang sih sebenarnya buat nanya-nanya langsung.
Pak, modalnya berapa sih gitu kan? Sehingga orang-orang sampai punya indikator Lokeng-Hong buat itu gitu. Iya, saya mau sampai kan beli lagi apa? Lagi turun ditinggal tidur. Aduh, kalau saya ditinggal tidur mah gimana? Deg-degan juga ya Tia, maksudnya aduh ini gue ada posisi nih. Kita mesti gimana? Punya, kan kalau saya ngerasa saya mesti usahanya lebih dari cuma sekedar tidur. Kalau level masih level saya ya, kalau udah level Palo kan beda. Jadi ya udahlah, saya nggak berani nyamain sama Palo mau beda tuh. Gitu. Iya, nah sekarang Ci, gini, ada efek nggak sih kita menggunakan kata trading saham dengan main saham? Kadang-kadang kan orang bilang kan, itu cuma sebuah kata kok, apa namanya, sampai dipermasalahin begitu sih. Kalau saya dulu juga awalnya waktu pertama masuk, ayo kok main saham, kan jadi kayak main-main ya. Tapi terakhir saya udah nggak boleh ngomong main kok, ini mah serius, trading, dagang saham. Karena nasabah saya, benar. Nasabah saya ada yang udah trading lama ya, dari zaman beberapa puluh tahun. Dia setiap hari bisa beli jual, mau naik, mau turun, tapi ada aja bisa dapat. Saya pengen nanya, kok nggak takut market kayak begini? Saya mah dianggap pokok. Beli aja cenah ngereceh, memang nggak gede. Tiap hari kayak ngereceh, kayak saya mah nggak nokowe ngewarung, main kecil-kecilan. Nah ini nanti itu ya, nanti bikin teks ya, buat terjemahannya Ci. Dan ini mah dagang, cenah bukannya gimana, asal dapat duit aja saya mah udah tiap hari gitu. Yeah. Ada yang begitu kok. Sesimpel itu dia bilang. Tapi dia konsisten. Sampai sekarang bertahan. Dia konsisten kan pada strateginya dia ya. Konsisten dia begitu terus. Ya memang beli sahamnya juga yang dia udah kenal ya. Blue chip kayak gitu. Kalau enggak yang memang yang bagus tadi nggak pernah main goreng-gorengan. Ya gitu, tapi dia saya mah berarti dia udah punya pilihan saham-saham yang memang ya kasarnya kalau di kita stock universe lah kasarnya kalau bahasa kita kan. Bahasa di keren-kerennya kan. Tapi kalau dia mah udah saya tandain nih, udah saya ciriin. Ya lama-lama kayak gini lah ya, kayak kalau misalnya kita bilang kita pacaran, apalagi udah berkeluarga gitu kan, lu nggak usah ngomong juga gue tahu lu ngapain gitu ya. Karena saking udah kenalnya itu kok mau naik mau turun lah, saya mah udah tahu ini kurang lebih segini gitu. Ada yang udah begitu kok. Selama ini Ci, apa namanya, belajarnya ada nggak sih kayak misalnya rekomendasi buku buat mereka, buat ini teman-teman untuk buku apa sih gitu ya bisa mereka bisa pelajari, seenggaknya untuk naikin level mereka lah, dari mereka yang mungkin baru-baru kenal trading atau mungkin udah mengenal trading lama tapi kok masih di sini-sini aja gitu ya. Ada nggak sih rekomendasi buku yang oke gitu buat mereka? Kalau buku yang fundamental, saya dulu pernah baca Teguh Hidayat sama Pak Juliardi Sunendar gitu. Itu juga enak bahasanya. Judulnya ada nggak Ci? Juliardi Sunendar, saya lupa. Pokoknya kalau yang suka baca Stockbit ada itu. Oh oke. Cara simpel berinvestasi kalau nggak salah yang Pak Juliardi Sunendar. Oke. Kalau yang nanti covernya ada di sini ya. Tampilin terus ya. Kalau yang suka buku tebal itu Intelligent Investor yang Graham. Oke. Ya. Terus sama Warren Buffett tuh bukunya banyak kan. Tapi kalau saya baca buku itu lama nggak habis-habis. Saya paling cepat baca satu buku Mark Minervini. Cuman belum ada terjemahan Indonesianya itu ya? Iya belum ada PDF. Tapi kadang-kadang kalau diterjemahin kan bahasanya jadi aneh ya. Kok aneh. Jadi baca itunya juga ngerti sih, seneng. Bener Inggris saya juga nggak terlalu bagus tapi saya ngerti kok. Dia ada chart, ada apanya juga itu. Paling cepat habis saya buku Mark Minervini. Kalau lain kadang suka lama karena sangat ternyata saya selama ini tuh kayak gini keluar semua dosanya di situ. Ini Mark Minervini kalau nggak salah ada 3 buku ya Ci? Iya 3. Tiga-tiganya atau ada salah satunya? Saya yang buku hitam tuh yang nomor 2 tuh pertama, kedua Market Wizard ya? Market Wizard. Yang hitam aja covernya itu. Oke, nanti saya tampilin. Nanti saya tampilin 3-tiganya aja. Sama itu. William O'Neill juga bagus. William O'Neill, how to make money in stock market. Terus Nicholas Darvas itu yang tipis, itu cepat bacanya tapi rame. Sebenarnya nggak ada apa-apa tapi yang dapat 2 juta ya? Ya, How I Made 2 Million
stock market kan. Iya, itu kesalahan trader di awal tuh ada semua di dia ya. Kalau baca itu. Karena dia juga nggak ngerti apapun tentang trader kan. Awalnya penari. Ya dengar kata orang ya dia beli aja gitu kan. Terus lupa itu kan lagi kan sahamnya. Tipikal kita waktu pertama masuk kok. Iya. Oh ternyata saya nggak bodoh sendiri di awal-awal.